Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar. Oke, tidak berlama-lama, kita unboxing saja. Bab 3825 sampai bab 3828. Ye Junlin pertama-tama menghancurkan angin puyuh energi dari formasi gabungan, dan kemudian menjatuhkan Murong Wanxing dengan menjentikkan jarinya. Kekuatan tempur pribadi yang begitu menakutkan membuat para pejabat senior dari Sekte Dewa Bulan Matahari yang hadir membatu di tempat. Mereka bahkan mengira sedang berhalusinasi. Formasi serangan gabungan ini dapat langsung membunuh master setingkat pemimpin sekte, tetapi dihancurkan oleh Ye Junlin dengan 3 pukulan. Waktu serangan diam-diam pemimpin sekte tepat. Saya tidak menyangka bahwa Ye Junlin masih akan menyadarinya sebelumnya. Sungguh luar biasa. Bagaimana saya bisa? Saya punya firasat buruk. Untuk pertama kalinya, anggota Sekte Ilahi Xingyu terguncang dalam keyakinan mereka pada sekte yang tak terkalahkan. Poin kuncinya adalah Ye Junlin sepertinya gagal melakukan yang terbaik dari awal hingga akhir. Sekarang giliranku untuk menyerang. Jika formasimu mampu menahan 3 pukulanku, aku akan kalah dalam pertempuran ini, kata Ye Junlin dengan berani. Senyuman tiba-tiba muncul di sudut mulut Murong Wanxing, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya harap Anda menepati janji Anda." Selain kekuatan serangan, formasi serangan gabungan dapat mengumpulkan keterampilan semua orang dan meledak secara instan. Namun formasi ini lebih kuat dalam hal pertahanan, yang dapat menahan ahli tingkat tinggi semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pernyataan Ye Junlin tentang mematahkan dengan 3 pukulan pada dasarnya seperti mimpi orang bodoh. Saya baru saja melontarkan 4 pukulan untuk mematahkan pusaran energi, apalagi energi pertahanan. Formasi, mengikuti perintah Murong Wanxing, para tetua mengaktifkan keterampilan mereka lagi. Segera beberapa perisai energi yang sangat tebal muncul dari udara tipis, lapis demi lapis melindungi para tetua. Persetan denganku. Kaki Ye Junlin tiba-tiba menyentuh tanah, dan seluruh tubuhnya seperti bola meriam manusia, langsung mengenai perisai energi. Tinjunya mengenai perisai energi dengan kuat, dan momen ini sepertinya membeku seketika. Semua orang menatap titik kontak dari perisai tinju tersebut. Klik, perisai energi tiba-tiba terbuka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Setelah beberapa saat, perisai energinya hancur. Dampak dari energi yang kuat menghantam para tetua seperti tsunami. Pembentukan formasi serangan gabungan langsung kacau, dan para tetua tidak punya waktu untuk terus membentuk formasi untuk mengumpulkan perisai energi. Bang bang bang, beberapa suara tumpul terdengar, dan lusinan tetua tersingkir satu demi satu, dan mereka semua berada dalam kebingungan untuk sementara waktu. Mengapa 3 pukulan, tersingkir dengan 1 pukulan? Adegan itu benar-benar sunyi, dan bahkan tidak ada yang berani bernapas. Gulu, Murong Wanxing juga menelan ludahnya. Dia paling tahu kekuatan formasi serangan gabungan, dalam hal pertahanan murni, bahkan jika dia menggunakan gerakan membunuh terkuat, mustahil untuk mengalahkannya dalam 1 pukulan. Seberapa menakutkan kekuatannya, Murong Wanxing memandang Ye Junlin, yang kokoh seperti gunung, dan keterkejutan serta kengerian di hatinya tidak dapat ditingkatkan. Sampai hari ini, Murong Wanxing bahkan tidak bisa memikirkan perlawanan apapun. Dia dan aku sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika kita terus bertarung, kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Dan bahkan dengan pukulan tadi, Ye Junlin sepertinya bisa melakukannya dengan mudah. Murong Wanxing menarik napas. Dia tidak lagi berani untuk terus turun. Jika Ye Junlin memiliki niat membunuh sekarang, saya khawatir lusinan tetua akan mati di Jiuyu. Pernyataan Ye Junlin sebelumnya bahwa dia dapat menghancurkan seluruh sekte ilahi Xingyu sama sekali tidak sombong. Dia benar-benar bisa melakukannya. Murong Wanxing menghela nafas dan mengumumkan langsung kepada anggota sekte tersebut, mulai sekarang, Xingyue Shenzong patuh perintah Tuan Ye. Ya, semua orang setuju secara serempak, dan tidak ada yang menolak. Di reruntuhan Kunlun, yang kuat dihormati,
dan kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh Ye Junlin meyakinkan semua orang di Sekte Ilahi Xingyu. Bawahan, silakan temui Master Sekte, kata Murong Wanxing dengan hormat. Yang lain mengikuti dan berlutut di tanah, berteriak menemui Master Sekte. Murong Kingsue masih linglung sampai sekarang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Junlin akan menjadi kepala Sekte Ilahi Xingyu dalam sekejap mata. Bagaimana dia berlatih, Murong Kingsue sangat terkejut. Baru saja, Ye Junlin dengan mudahnya mengalahkan banyak master dari Sekte Ilahi Xingyu. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Silakan berdiri. Petik 2. Semua orang berdiri satu demi satu, dan mereka benar-benar terkesan dengan kekuatan mengerikan Ye Junlin. Terutama Murong Wanxing yang yakin. Dia yakin selama Ye Junlin mau, dia bisa menghancurkan seluruh Sekte Ilahi Xingyu. Saya mendengar dari Murong Kingsue bahwa Sekte Ilahi Xingyu memiliki hubungan dekat dengan Sekte Ilahi Taixu. Tolong beri saya pengenalan rinci tentang Sekte Ilahi Taixu, kata Ye Junlin dengan suara yang dalam. Sebagai kepala Sekte Ilahi Xingyu, Murong Wanxing memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sekte Ilahi Taixu. Tentu saja dialah yang harus memperkenalkan situasinya kepada Ye Junlin. Tuan, Sekte Ilahi Taixu memiliki 7 putra suci dan 35 tetua. Wakil ketua sekte dan ketua sekte adalah petarung individu terkuat. Petik 2. Secara keseluruhan, kekuatan keseluruhan Sekte Ilahi Taixu setara dengan kekuatan Sekte Ilahi Taixu, Sekte Ilahi Xingyu. Tetapi dikatakan bahwa pemimpin Sekte Taixu Sen telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan kekuatan tempur spesifiknya tidak diketahui. Kami berdua bertempur beberapa tahun yang lalu. Dalam pertempuran itu, kami berdua bertarung ratusan ronde tanpa pemenang. Ye Junlin mendengar ini, cukup terkejut. Dia awalnya mengira bahwa dia masih agak jauh dari sekte setingkat Sekte Ilahi Taixu. Jika Anda ingin membalas dendam kepada Gong Qianqiu, San Shengzi dan lainnya, setidaknya Anda harus bertindak hati-hati, bahkan bisa dikatakan Anda harus berhati-hati agar terhindar dari kesalahan. Saya tidak pernah menyangka bahwa Sekte Ilahi Taixu tidak seseram yang dibayangkan. Mereka tidak memiliki kartu truf seperti formasi pelindung sekte. Ye Junlin terus bertanya. Murong Wanxing berpikir sejenak dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang ini. Tetapi bahkan jika ada, itu tidak akan lebih kuat dari kekuatan pertahanan formasi gabungan para tetua sebelumnya. Kecuali sekte teratas di reruntuhan Kunlun, mereka memiliki kartu truf pertahanan yang mirip dengan formasi pelindung sekte. Sekte tingkat menengah seperti kita tidak memiliki dasar itu. Dan formasi tingkat ini memerlukan kerjasama dari para master formasi spiritual teratas dan sekte yang kuat orang yang akan dikerahkan. Terlebih lagi, formasi pelindung sekte harus didasarkan pada pembuluh darah naga. Kekuatan sekte berukuran sedang tidak bisa membiarkan formasi pembuluh darah naga tambahan. Jadi begitu, Ye Junlin tiba-tiba menyadari hal itu lagi pula, sekte berukuran sedang tidak memiliki sumber daya pelatihan yang besar untuk membentuk formasi besar guna melindungi sekte tersebut. Menurut apa yang kamu katakan, aku bisa langsung pergi dan menghancurkan Sekte Ilahi Taixu sekarang. Bukankah itu terlalu berisiko? Sialan. Semua orang di Sekte Ilahi Xingyu terdiam sesaat. Anda, orang tua, memiliki kekuatan seperti ini dan apakah Anda masih takut? Tuan Ye, Master Sekte, Sekte Ilahi Taixu, dan Sekte Ilahi Xingyu sama-sama kuat. Anda dapat menekan semuanya di sini. Tentu saja, Anda juga dapat menghancurkan Sekte Ilahi Taixu. Satu-satunya hal yang mungkin merupakan sedikit rumit adalah mungkin dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Ilahi Taixu. Kata Murong Kingsue tiba-tiba. Bukankah kekuatan pemimpin sekte itu sebanding dengan milikmu? Bahkan jika kamu mengasingkan diri selama beberapa tahun, seberapa kuat yang bisa kamu dapatkan? Ye Junlin mengalihkan pandangannya ke arah Murong Wanxing. Murong Wanxing buru-buru menjelaskan, Master Sekte tidak mengetahui sesuatu. Bukan karena kekuatan Master dari Sekte Taixu Sen akan melampaui imajinasi. Petik 2.
Tetapi identitasnya cukup istimewa. Master dari Sekte Taiksu Sen berasal dari A Sekte Super. Dikatakan bahwa dia lebih baik dari Jepang. Istana Api Dewa Bulan bahkan lebih menakutkan. Tetapi untuk beberapa alasan, pemimpin sekte itu tidak pernah mengandalkan kekuatan Sekte Super, dan dia belum di Sekte Ilahi Taiksu baru-baru ini, dan keberadaan spesifiknya tidak diketahui. Meskipun kata-kata Murong Wanxing benar itu sangat bijaksana, tetapi Ye Junlin juga mendengar kekhawatiran di dalamnya. Dia khawatir setelah Sekte Ilahi Taiksu dihancurkan, Sekte Super di belakang pemimpin sekte akan mengambil tindakan terhadap Ye Junlin. Pada saat itu, ada kemungkinan besar bahwa Sekte Ilahi Xingyue juga akan terpengaruh. Ye Junlin tersenyum dan berkata, tidak masalah, hancurkan saja Taiksu Senzong secara langsung. Saya akan menanggung semua konsekuensinya sendiri. Sisi lain, Akademi Api Ilahi Bulan Matahari hampir keluar dengan kekuatan penuh, dengan panik mencari pelakunya yang telah menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga. Semua orang kuat dari Akademi Api Ilahi Sun Moon terbunuh, dan bahkan skala kebalikannya pun tersentuh. Luo Yunyang mengeluarkan perintah kematian, dan pelaku sebenarnya di balik layar harus dihancurkan menjadi abu, dan dia secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Setelah penyelidikan mendetail oleh Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, akhirnya ditentukan bahwa ada 3 anggota sekte yang mungkin menjadi ancaman bagi pemimpin berjubah hitam dan lainnya. Mereka adalah Sekte Bintang 7, Sekte Ilahi Xingyue, dan Sekte Ilahi Taiksu. Luo Yunyang mengunjungi setiap sekte satu persatu dan melakukan penyelidikan mendalam, dan seluruh tim Sekte Bintang 7 dimusnahkan. Secara khusus, Mo Junyan, pemimpin muda dari Sekte Bintang 7, juga ada dalam daftar kematian. Lagi pula, meskipun menggunakan trik daging pahit, harganya terlalu tinggi, sehingga kecurigaan untuk sementara dikesampingkan. Adapun Sekte Ilahi Taiksu, seluruh tim harus diselesaikan, tetapi Putra Suci Agung dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga dalam 1 hari. Apalagi ketika ada sekte lain yang diusir bersama-sama sebagai saksi, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Putra Suci Agung memimpin orang-orang meninggalkan lokasi pembuluh darah naga. Berdasarkan 2 poin ini, kecurigaan terhadap Taiksu Senzong untuk sementara dihilangkan. Namun, Sekte Ilahi Xingyue mengetahui bahwa seseorang telah melihat seorang suci di sekte tersebut memimpin tim ke dalam jangkauan pembuluh darah naga. Namun, jasad Murong Kingsue tidak ditemukan di lokasi kejadian. Tampaknya meskipun Sekte Ilahi Xingyu bukanlah pelaku sebenarnya di balik layar, setidaknya mereka memiliki petunjuk tentang cerita di dalamnya. Saya pribadi akan membawa orang-orang untuk mengumpulkan pasukan guna menyelidiki kejahatan tersebut. Kata Luo Yunyang dengan nada dingin. Segera, Luo Yunyang secara pribadi memimpin tim yang terdiri lebih dari 20 orang dan bergegas ke Sekte Ilahi Xingyue. Tidak ada kata-kata dalam perjalanan, Luo Yunyang dengan cepat tiba di Sekte Matahari Bulan Ilahi, dan Murong Wanxing secara pribadi memimpin orang-orang untuk menyambutnya. Setelah memasuki aula utama Sekte Ilahi Xingyu, Luo Yunyang duduk tepat di tengah, seolah-olah tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Ini semua adalah daun teh yang tidak berguna. Sekte Ilahi Xingyue Anda adalah sekte berukuran sedang, tetapi Anda bahkan tidak bisa mendapatkan daun teh yang layak. Petik 2. Punggungnya benar-benar sakit setelah berlari jauh-jauh. Kemarilah dan beri aku pijatan bahu untuk bersantai. Apakah kamu tidak yakin dengan apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan, aku tidak akan keberatan membiarkanmu menghilang. Beberapa pria kuat dari Akademi Api Ilahi Sun Moon begitu arogan sehingga mereka secara langsung memanggil pejabat senior inti dari Sekte Ilahi Xingyue untuk datang melayani. Kata-katanya penuh dengan sarkasme dan ejekan, dan jelas sekali bahwa dia tidak menganggap serius Sekte Dewa Xingyue sama sekali. Dihadapkan pada arogansi dan arogansi seperti itu, anggota Sekte Ilahi Xingyu tidak berani berbicara dalam kemarahan. Mengingat kekuatan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dan Istana Api Ilahi Bulan Matahari di belakang mereka, Sekte Ilahi Xingyue memang tidak berarti apa-apa di depan mereka.
Melihat anak buahnya bersikap arogan dan mendominasi, Luo Yunyang tidak mengatakan apapun untuk menghentikan mereka, dan bahkan menyemangati mereka, sambil memimpin. Gagasan Luo Yunyang mudah dimengerti, yaitu untuk memberikan disinsentif pada sekte ilahi Xingyue sehingga perekrutan pasukan selanjutnya untuk menyelidiki kejahatan akan lebih kuat. Murong Wanxing, apakah kamu tahu kesalahanmu? Luo Yunyang bertanya dengan wajah dingin. Murong Wanxing tiba-tiba berkeringat dingin. Luo Yunyang adalah wakil presiden Akademi Api Ilahi Sun Moon dan jelas merupakan sosok yang kuat. Secara khusus, Luo Yunyang adalah salah satu dari 5 tetua teratas di Istana Api Ilahi Matahari Bulan, dan ia pada dasarnya mewakili sikap Istana Api Ilahi Matahari Bulan. Saya ingin tahu kejahatan apa yang telah dilakukan Wanxing. Bisakah wakil presiden Luo menjelaskannya? Petik 2. Murong Wanxing dengan jelas merasakan suaranya bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dekat dengan sosok kuat di sekte teratas. Saya pikir Anda berpura-pura bingung karena Anda memahami apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ketika orang suci Anda, Murong Kingsue, memimpin tim untuk merebut pembuluh darah naga. Semua anggota Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan terbunuh, tetapi Murong Kingsue lolos tanpa cedera. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak merekrut orang dari situasi nyata sesegera mungkin? Jika jawaban Anda tidak dapat memuaskan saya, maka sekte ilahi Xingyu tidak perlu terus ada. Nada suara Luo Yunyang sangat dingin. Wakil Presiden Luo, junior ini benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Kata Murong Wanxing dengan wajah pahit. Dengan Ye Junlin di satu sisi dan Akademi Api Ilahi Sun Moon di sisi lain, Murong Wanxing tidak tahu bagaimana harus merespons selain menjawab, saya tidak tahu. Tidak ada seorang pun di kedua sisi yang mampu menyinggung perasaan. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak pernah membuat pernyataan apapun dari awal hingga akhir, dan Murong Wanxing tidak berani membuat klaim independen apapun. Luo Yunyang tiba-tiba menjadi marah, melemparkan cangkir teh ke tanah, dan berkata dengan dingin, kamu berani menipuku, kamu mencari kematian. Murong Wanxing memandang Ye Junlin dari sudut matanya, berharap mendapatkan sesuatu darinya, yang terakhir instruksi yang jelas. Namun, Ye Junlin sedang mondar-mandir saat ini, seolah sedang memikirkan sesuatu. Melihat Murong Wanxing tidak menjawab untuk waktu yang lama, Luo Yunyang menjadi semakin marah. Saat dia hendak terus menekannya, dia melihat Ye Junlin berjalan mondar-mandir seolah tidak terjadi apa-apa. Sialan! Luo Yunyang membanting meja. Menunjuk ke arah Ye Junlin, dia berkata dengan suara dingin, berlututlah dan minta maaf padaku, jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Semua orang di sekte ilahi Xingyu terdiam. Beberapa bahkan jatuh ke tanah. Tapi ini orang sebenarnya berani datang ke sini. Pergi. Ini hanyalah sebuah tantangan bagi keagungan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Dan Luo Yunyang juga merasa wajahnya rusak. Kamu berani membuatku berlutut. Ye Junlin berhenti dan melanjutkan, namaku Ye Junlin, dan orang yang kamu cari adalah aku. Tim dari Akademi Api Ilahi Bulan Matahari di Tanah Pembuluh Darah Naga juga mereka semua mati di tanganku. Tua abadi, sekarang aku tahu kebenarannya, apa yang bisa kamu lakukan padaku. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Mendengar kata-kata tersebut, suasana pun heboh. Mengapa ketua sekte mengakuinya sendiri? Luo Yunyang sangat kuat. Jika dia dibiarkan pergi hari ini, sekte ilahi Xingyue akan dihancurkan oleh Akademi dan bahkan Istana Api Ilahi Matahari dan Bulan. Hei, kali ini dalam masalah. Para murid sekte ilahi Xingyue tiba-tiba merasakan di dalam hati mereka kecelakaan dan kepanikan. Tindakan Ye Junlin sama saja dengan menyatakan perang dengan Akademi Api Ilahi Bulan Matahari. Orang kunci di depan saya adalah Wakil Presiden Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, tingkat kultivasinya tidak terduga, bukankah dia menembakkan moncongnya? Sama sekali tidak perlu mengakuinya, selama mereka menyangkal situasi sebenarnya dari Perang Pembuluh Darah Naga, bahkan Akademi Api Ilahi Matahari dan Bulan pun tidak akan berdaya. Dialah yang melakukannya. Bagaimana ini mungkin? Kultivasi orang ini biasa-biasa saja. Bagaimana dia bisa membunuh pengawas akademi dan yang lainnya?
Bajingan ini harus dibunuh tidak peduli apapun. Beraninya dia menantang keagungan matahari kita Akademi Api Ilahi Bulan ini benar-benar kejahatan yang tidak dapat diampuni. Sebagian besar anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan marah. Mereka tidak memperhatikan Ye Junlin sebelumnya, terutama Luo Yunyang, yang telah melakukan pemeriksaan kekuatan dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Bahkan sekarang Ye Junlin hanyalah ikan kecil dengan budidaya biasa-biasa saja di mata Luo Yunyang. Ye Junlin. Luo Yunyang dengan cepat mencari tokoh besar di banyak sekte dalam pikirannya, tetapi tidak menemukan nama seperti itu. Entah kamu melakukannya atau tidak, kamu akan mati hari ini. Bunuh dia. Luo Yunyang berkata dengan nada dingin, "Ya." Beberapa anggota Akademi Api Ilahi Bulan Matahari mengerumuni dan mengepung Ye Junlin. Murong Wanxing dan eksekutif inti lainnya dari Sekte Ilahi Xingyue tiba-tiba merasa kulit kepala mereka mati rasa, dan tidak ada ruang untuk pemulihan pada saat ini. Bagaimanapun, Ye Junlin sekarang adalah pemimpin nominal dari Sekte Ilahi Xingyue, jadi tidak bisa dibenarkan jika dia tidak membantu. Tetapi mereka benar-benar tidak memiliki cukup keberanian dan kemampuan untuk menghadapi para Master Akademi Api Ilahi Bulan Matahari, dan mereka tidak dapat bangkit untuk sementara waktu. Jika kamu ingin seluruh sekte dihancurkan, kamu dapat membantu. Luo Yunyang sangat sensitif dan secara alami merasakan perubahan halus dalam adegan itu. Meskipun Sekte Ilahi Xingyue adalah sekte berukuran sedang, jika mereka bertarung sampai mati, mereka pasti akan menderita banyak korban jika membawa orang-orang ini. Kamu tidak perlu mengambil tindakan, aku sudah cukup, kata Ye Junlin sambil tersenyum. Bersambung.